Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita absen dulu. Rizaki, Hadir, Pak. Ati Suryadi, Hadir, Pak. Nadia Almira, Ramanda Olinda, Widya Rahmi, Siti Rohani, Mira. Baiklah. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit materi minggu lalu tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini bergantung dari pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi ini mendorong dalam ekonomi itu sendiri. Ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Kenapa demikian, ada yang tahu? Ini? Tidak tahu, Pak. Karena pertumbuhan ekonomi ini didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Selanjutnya materi kita ini tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi alokasi. Sistem ekonomi adalah susunan dari keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan seluruh perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bekerja secara bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendasar dan mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem ekonomi secara teoritis yaitu sistem ekonomi ini dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara untuk menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian tersebut. Selanjutnya Bapak menjelaskan sedikit tentang macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu ada sistem ekonomi komando. Jadi sistem ekonomi komando ini yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh negara. Dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya itu ditanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Ciri-cirinya seperti hak pilih individu tidak diakui, seluruh sumber daya dikuasai negara, dan juga jalannya kegiatan perekonomian ini sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal, di mana sistem ekonomi pasar atau liberal ini diatur oleh kekuatan pasar atau bisa disebut dengan permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal ini banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini yaitu penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosial dalam sistem pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, seperti contohnya itu negara kita sendiri. Ciri-ciri daripada sistem ekonomi campuran ini yaitu yang pertama yaitu kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua yaitu transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga yaitu ada persaingan tetapi masih ada kontrol pemerintah. Yang B, kelebihan sistem ekonomi campuran, di mana kelebihan sistem ekonomi campuran ini yaitu pertama kestabilan ekonomi ini terjamin. Yang kedua, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah atau kecil. Yang ketiga yaitu adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu atau perorangan. Yang terakhir yaitu lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu sistem demokrasi ekonomi, di mana sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia ini adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia ini yang pertama yaitu landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 Undang-Undang 1945. Herdi tahu isinya seperti apa? Tidak tahu, Pak. Nanti kamu cari tahu ya. Baik, Pak. Selanjutnya itu demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian
sebagai berikut. Yang pertama yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang ketiga yaitu dalam pelaksanaannya demokrasi ekonomi ini menghindari ciri-ciri negatif seperti monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok yang merugikan masyarakat. Contohnya seperti perusahaan listrik negara yang menaikkan harga listrik atau sering mati-mati listriknya. Peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua yaitu pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Yang ketiga yaitu pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Apa tuh Hendy? Apa prinsip sistem ekonomi? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Kimi gimana? Tahu Pak. Lira gimana Lira? Jadi prinsip sistem ekonomi ini yaitu sistem ekonomi adalah cara suatu negara untuk mengatur kehidupan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi ini tercermin dalam keseluruhan lembaga. Misalnya lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bila Bapak akan menyebutkan materi kita pada pagi hari ini. Dalam kehidupan sehari ini tentunya manusia tidak terlepas dari timbulnya masalah pokok perekonomian. Permasalahan yang timbul dalam pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan pokok ekonomi klasik dan permasalahan pokok ekonomi modern. Untuk memecahkan permasalahan pokok ekonomi tersebut, maka tercetus sistem ekonomi dalam masyarakat, di mana sistem ini merupakan cara untuk suatu negara mengatur kehidupan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Baiklah, mungkin itu materi dari Bapak untuk pagi hari ini. Bapak akan memberikan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Mungkin bisa dicatat. Yang pertama yaitu jelaskan menurut Ananda tentang macam-macam sistem ekonomi di Indonesia. Halo Pak. Jelaskan menurut Ananda tentang macam-macam sistem ekonomi di Indonesia. Siapa? Sudah? Pak. Yang kedua yaitu jelaskan bagaimana sistem ekonomi di Indonesia. Apa ini Pak? Jelaskan bagaimana sistem ekonomi di Indonesia. Siapa? Yang terakhir yaitu bagaimana peran pemerintah dalam sistem ekonomi di Indonesia. Bagaimana Pak tadi Pak? Bagaimana peran pemerintah dalam sistem ekonomi di Indonesia. Sudah Pak. Sudah? Itu minggu depan diantar ya sama Bapak. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum